Om Swastiastu. Halo rekan mahasiswa dimanapun Anda berada dan juga rekan bahasa dan sastra. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang tentunya tidak asing lagi ya, karena pembelajaran bahasa Indonesia sebenarnya sudah ada sejak Anda SD, SMP, SMA, kemudian diulang di perguruan tinggi tentunya. Namun dengan banyaknya penggunaan bahasa Indonesia atau sudah dipelajari sejak dini, tetapi belum tentu ya orang Indonesia itu bisa atau mahir menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, di sini baik dan benar itu bukan berarti harus baku, ya, harus menggunakan kata-kata baku, tidak. Baik itu artinya bahasa yang digunakan itu sesuai dengan kondisi, ya, situasi, kemudian dengan lawan bicara dalam konteks seperti apa, kemudian lawan bicaranya status sosialnya bagaimana, dan dengan siapa Anda bicara. Nah, itu adalah bahasa Indonesia yang baik. Dan yang benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah ya atau aturan yang berlaku. Jadi ini lebih bersifat formal atau ini ya dalam bahasa resmi tentunya. Nah, jadi jangan lagi memutarbalikkan fakta bahwa ketika berbahasa Indonesia yang baik dan benar itu harus menggunakan bahasa baku dan kaku gitu. Tidak seperti itu ya pemahamannya, tetapi di sini dibedakan antara yang baik dan benar gitu ya. Apa boleh tidak Bu kalau di dalam penggunaannya kita menggunakan kata gue, lo, kemudian kita menggunakan bahasa-bahasa gaul seperti itu boleh ya. Tentu tidak bahasa Indonesia itu tidak sekaku itu. Boleh Anda menggunakan bahasa-bahasa gaul atau bahasa-bahasa adaptasi dari bahasa lain dan tapi itu digunakan dalam ranah informal atau non formal atau ragam cakap komunikasi sehari-hari, kemudian komunikasi di chat gitu ya atau di laman-laman media sosial itu boleh ya, asalkan situasinya adalah Anda berada pada situasi non formal atau non resmi atau informal seperti itu ya. Jadi kalau penggunaan bahasa Indonesia yang resmi apalagi dalam tata tulis gitu ya, tata tulis karya ilmiah itu tidak diperkenankan. Jadi boleh menggunakan bahasa-bahasa gaul, bahasa-bahasa yang keseharian itu dalam cakap informal atau non formal ya. Baik, dalam penggunaan bahasa Indonesia yang benar itu ada aturan atau kaidah yang mengaturnya. Nah, di sini saya akan berbicara mengenai khusus pada ejaan ya. Ejaan yang mengatur tata tulis bahasa Indonesia, apalagi Anda adalah sivitas akademika seperti itu ya yang nantinya akan menulis skripsi. Jadi jangan sampai penulisan-penulisan penulisan-penulisan skripsi itu ada yang salah gitu ya. Nah, kalau misalnya ada yang salah atau keliru itu akan mencederai bagaimana kematangan intelektual Anda atau logika berpikir Anda. Nah, disinilah Anda saatnya untuk belajar mengenai ejaan atau tata tulis atau tata bahasa baku yang digunakan dalam ragam resmi khususnya dalam karya ilmiah. Saya akan berbagi salin dia ya. Yang benar itu slide itu kan bahasa Inggris ya, jadi sudah dipadankan menjadi salin dia gitu ya dalam bahasa Indonesia. Nah, eh, rekan-rekan mahasiswa dan rekan-rekan bahasa sastra dimanapun Anda berada, sebenarnya ejaan yang mengatur tata tulis dalam bahasa Indonesia khususnya dalam ragam resmi itu banyak sekali namanya ya, berubah dari nama A, B, C, D dan sebagainya. Nah, sebelum tahun 2022 ini yang berlaku itu adalah PUBI ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Namun karena bahasa Indonesia itu berkembang secara dinamis terus-menerus gitu ya, perkembangannya adaptif terhadap perkembangan teknologi, perkembangan zaman. Nah, dikembalikan lagi lah dalam bentuk ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan yaitu edisi 5. Ya, kenapa Bu kembali lagi dari PUBI ke EYD? EYD itu kan sebenarnya sudah lama gitu, 2015 ya EYD itu kemudian diganti oleh PUBI. Kemudian kembali lagi ke EYD. Kenapa Bu kembali lagi ke EYD? Nah, nanti akan kita kupas ya kenapa ejaan bahasa Indonesia itu kita kenal dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan edisi kelima ini. Apa dasar filosofisnya sehingga kita kenal sebagai EYD edisi kelima yang terbaru, aturan penggunaan bahasa yang terbaru.
Nah, kita berbicara mengenai pengertian ejaan terlebih dahulu ya. Sebenarnya banyak sekali ahli yang mengungkap bagaimana pengertian ejaan. Tapi di sini saya hanya masukkan satu, definisi ejaan itu adalah seperangkat kaidah untuk menuliskan huruf, kata, tanda baca, dan unsur serapan. Nah, di masing-masing bahasa itu berbeda ya. Bahasa Inggris, bahasa Bali, kemudian bahasa yang lainnya itu memiliki perbedaan-perbedaan dalam penulisan kaidah penulisan huruf, kata, dan lain sebagainya. Contoh misalnya dalam bahasa Inggris gitu ya, itu kan tidak dibaca secara serta-merta gitu ya, tetapi kadang-kadang bisa dibaca I, dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu sepanjang pengetahuan saya itu lebih lebih praktis, lebih mudah dicerna karena ya gitu ya. Atau kalau misalnya kita berbicara seperti itu kan ada tanda-tanda lain dalam penggunaan ejaan. Nah, di samping ejaan, ada kaidah-kaidah lain yang juga harus ditaati oleh pengguna bahasa, yaitu pertama, kaidah pembentukan kata, penyusunan kalimat, kaidah logika atau penalaran. Nah, di sini tiga hal ini merupakan hal yang terpenting gitu ya. Kalau misalnya kita penggunaan bahasanya bahasa lisan ataupun tulis gitu ya, baik seperti itu ya, kemudian terkonfirmasi dengan sempurna, kemudian tata tulisnya baik, itu akan mencerminkan seberapa besar atau seberapa matang pengetahuan Anda. Tapi kalau menulisnya misalnya di saja, di yang disambung dan di yang dipisah gitu ya, masih kacau balau, itu akan terlihat, wah ini mahasiswa atau siapapun yang menulisnya itu logika berpikirnya sudah kacau gitu ya. Karena orang-orang yang menulis ya, penulis ataupun siapapun gitu ya, yang menulis itu harus paham dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia ketika dituliskan dalam bahasa Indonesia gitu ya. Kalau misalnya itu kacau balau, maka yang membaca atau penikmatnya itu juga akan tidak tidak nyaman untuk membacanya atau tidak nyaman untuk mendengarkan seseorang yang penggunaan bahasanya itu kacau balau. Nah, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu tidak sama artinya dengan bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan gitu ya. Nah, ini kan kita berbicara mengenai bahasa yang konsepnya adalah sangat luas ya. Bahasa itu ada tata tulis, ada bahasa lisan, kemudian ada bahasa dalam ragam formal, ragam informal, dan lain sebagainya. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa bahasa Indonesia yang baik dan benar itu adalah bahasa yang baik penggunaannya sesuai dengan situasi, konteks, lawan tutur, kemudian status sosial penutur dan mitra tuturnya gitu ya. Kemudian yang benar itu baru penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah gitu ya. Jadi setiap kita menggunakan bahasa Indonesia tidak harus menggunakan bahasa Indonesia yang kaku, yang baku gitu ya. Tidak, tetapi dalam ragam resmi atau percakapan misalnya itu harus dibedakan ya. Nah, ejaan ini hanya mengatur bahasa tulis ya, ejaannya hanya mengatur bahasa tulis. Tapi kalau misalnya bahasa baku, kemudian bagaimana unsur-unsur serapan itu dilisankan itu di ragam resmi atau ragam formal. Nah, ini tadi yang saya bicarakan ya mengenai sejarah ejaan bahasa Indonesia. Itu sudah dari lampau ya, bahasa Indonesia itu kalau nanti ada sejarahnya gitu ya, nanti saya sampaikan materinya itu sejarah perkembangan bahasa Indonesia itu kenapa akhirnya dipilih bahasa Indonesia, kenapa bukan bahasa Jawa yang mayoritas pembicaranya atau penuturnya. Nah, itu juga ada alasan historisnya mengapa gitu ya. Nah, ini demi kemerdekaan Indonesia dan salah satunya bahasa Indonesia itu adalah simbol dari negara Indonesia itu sendiri yang harus dijunjung tinggi, dihargai, dibanggakan gitu dan diberikan sikap positif kita. Ya, salah satunya adalah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, pada tahun 1901 itu ada ejaan Van Oevizen ya, karena ini berpengaruh juga dengan masa penjajahan pada saat itu ya, dipengaruhi beberapa tata aturan dari Belanda. Kemudian ada bergulir di tahun 1947 itu ada ejaan Swandi ya, nanti Anda bisa searching sendiri atau klik di menu pencarian Google gitu ya, bagaimana ejaan Swandi dan ejaan Van Hovision ini saling berpengaruhi atau perbandingannya. Kemudian melangkah lagi tahun 1972 itu ada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau dikenal dengan EYD. Nah, ini paling dikenal gitu, paling melekat di masyarakat gitu EYD gitu ya. Kalau misalnya saya sendiri saya memang basic saya adalah pendidikan bahasa dan sastra Indonesia gitu ya. Tetapi kalau orang lain, misalnya dosen lain seperti itu, dia tidak mempelajari seluk-beluk tentang ejaan, tetapi yang
dipahami gitu ya, awam itu orang awam memahami ejaan itu ya EYD gitu ya, tidak yang lain. Nah, itu adalah salah satu alasan kenapa kembali menggunakan EYD tapi edisi kelima. Nah, kemudian bergulir lagi tahun 1987 itu ada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan edisi 2. Kemudian tahun 2022, belum, belum ya, ini meloncat trennya. Oke, 1987, kemudian tahun 2009 itu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia diganti menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan edisi ketiga. Kemudian tahun 2015 ini sudah kita gunakan ya, di tahun 2015 sampai 2022 awal kemarin ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia PUBI edisi 4. Nah, disinilah terjadi penggodokan gitu ya. Nah karena bahasa itu kan erat kaitannya dengan hal-hal yang bersifat politis gitu ya. Bagaimana agar bahasa Indonesia itu menjadi tuan rumah di negaranya sendiri, itu juga menjadi sebuah landasan politis gitu ya. Bagaimana caranya? Nah, ini pemangku-pemangku kebijakan di Badan Bahasa, kemudian di juga pemerintah yang lain gitu yang mendukung bagaimana simbol-simbol bangsa ini bisa dihargai di negerinya sendiri. Nah, berdasarkan keputusan-keputusan itu dikembalikanlah lagi EYD ini, karena EYD yang paling melekat di hati masyarakat gitu ya, terutama di masyarakat awam tentang aturan penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Tepat di tahun 2022 kemarin ya, bulan Agustus sampai September ini digodok, kemudian di SK-kanlah bahwa ejaan yang berlaku adalah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan edisi 5 atau EYD edisi 5. Nah, jadi kita kembali ke EYD bukan PUBI lagi. Oke, banyak aturan-aturan di EYD ini yang berubah gitu ya, sekitar ada 30 item. Tetapi untuk jelasnya nanti Anda bisa unduh bagaimana aturan-aturan yang terbaru atau yang termutakhir di Badan Bahasa langsung. Nah, kenapa dirubah? Bukan dirubah ya, diubah. Yang baku itu adalah diubah. Kalau rubah itu ya hewan. Nah, ini latar belakang perubahannya. Yang pertama itu perkembangan bahasa Indonesia yang makin pesat. Penggunaan bahasa Indonesia pada konsep-konsep keilmuan dan kebudayaan dalam tatanan masyarakat yang baru, sehingga orang-orang yang cendekia gitu ya kembali mengenal EYD. EYD itu sangat apa ya, sangat dikenal di masyarakat umum sekalipun atau masyarakat awam sekalipun. Nah, perlu penanganan yang sistematis dalam bentuk kaidah kebahasaan yang lebih adaptif, responsif, dan akomodatif ya. Kemudian kembali menggunakan nama EYD. Nama EYD yang telah muncul melekat di lidah, mengendap di telinga, dan terekam dalam ingatan masyarakat penutur bahasa Indonesia sejak lama. Kurang lebih berdasarkan alur tahun tadi itu setengah abad. Nah, bagaimana kita kalau kita tiba-tiba ubah gitu ya menjadi PUBI yang kembali harus disosialisasikan semacam itu, jadi itu tidak kekal dalam ingatan masyarakat. Nah, ini karena sudah mengendap lama, melekat di lidah, kemudian terekam dalam ingatan, EYD inilah dikembalikan kembali, tapi dalam versi yang terbaru yaitu edisi 5. Oke, nah untuk bagaimana perubahannya, mungkin Anda yang di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia bisa langsung mengunduh di laman Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi ya, di situ ada apa-apa saja yang berubah. Nah, untuk masyarakat yang khususnya mahasiswa yang nanti akan menyusun skripsi, kemudian menjadi tenaga pendidik atau yang lainnya gitu ya, semua hal yang berhubungan dengan komunikasi wajib atau masyarakat secara global wajib mengetahui bagaimana sebenarnya penggunaan ejaan yang baik dan benar dalam tata tulis khususnya. Nah, saya di video kali ini saya akan membahas mungkin hanya tanda titik, tanda koma, dan tanda pisah yang sekarang sedang maraknya salah gitu ya dituliskan oleh mahasiswa, kemudian juga oleh sivitas akademika yang lain. Oke, kita mulai dengan tanda koma atau penggunaan tanda baca koma. Nah, tanda koma ya
di salin di Anda sudah terpampang nyata bagaimana koma itu ya. Nah, tanda koma merupakan tanda baca yang digunakan untuk memisahkan unsur dalam suatu perincian, memisahkan nama orang dari gelar akademik yang mengiringinya, memisahkan anak kalimat yang mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi dalam kalimat, dan sebagainya sesuai kaidah dalam EYD edisi 5. Nah, ini saya sudah gunakan yang terbaru ya, dengan referensi dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, jadi koma itu jeda gitu ya. Kalau dalam bahasa lisan itu jeda. Nah, jangan Anda berpikir bahwa oh tidak apa-apa tanpa menggunakan tanda koma gitu ya. Ini akan menjadi bias kalimat Anda. Kalau misalnya Anda mengabaikan tanda koma ini sebagai jeda dalam sebuah kalimat, gitu ya. Jadi tidak tidak tepat atau tidak efektif kalau penggunaan tanda komanya ini salah, ya. Nah, ini beberapa pakem ya untuk penggunaan tanda koma. Ada beberapa, ada 5. Ya, tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam perincian berupa kata, frasa, atau bilangan. Contohnya, kegiatan itu dipublikasikan melalui media sosial, televisi, dan surat kabar. Nah, yang dimaksud dalam perincian ini adalah media sosial, televisi, dan surat kabar. Ingat ya, di sebelum diakhiri dengan dan itu harus diberi tanda koma ya, atau sebelum dan itu wajib diisi tanda koma. Nah, ini yang sering terjadi kekeliruan di mahasiswa ya, begitu media sosial, televisi, dan langsung seperti itu ya, tanpa membubuhi tanda koma. Ini yang paling sering terjadi dan ini harus ditekankan dengan baik. Kemudian yang kedua, tanda koma digunakan sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk pertemuan. Ya, ini sering sekali mahasiswa, jangankan mahasiswa, dosen gitu ya. Dosen sekalipun masih melakukan kesalahan seperti ini. Tapi ya tanpa koma gitu ya. Nah, ini bukan buku saya, melainkan buku ayah saya. Atau ini bukan pensil saya, tetapi pensil ibu saya seperti itu. Nah, ingat, sebelum kata melainkan itu wajib dibubuhi tanda koma. Oke, clear ya. Mahasiswa yang sudah mengakses video ini dan sudah tahu informasi ini, tolong jangan lagi menggunakan kesalahan-kesalahan yang lazim Anda gunakan. Oke, nomor 3, tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Ya, yang mana namanya anak kalimat, yang mana namanya induk kalimat, kita beralih ke contoh. Karena mempunyai banyak prestasi dia mendapatkan beasiswa. Nah, ini ya yang dinamakan anak kalimat itu adalah mempunyai banyak prestasi ya. Dia mendapatkan beasiswa itu induk kalimat. Ya, jadi wajib dipisahkan dengan tanda koma. Nah, bagaimana Bu kalau induk kalimat yang dahuluan dia mendapatkan beasiswa karena mempunyai banyak prestasi ya, tanpa tanda koma ya, karena di sana sudah diselipi dengan atau disisipi dengan tanda hubung karena ya. Oke, nomor 4, tanda koma tidak digunakan jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Nah, ini tadi ya penjelasannya. Oke, nomor 5, tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Ya. Nah, ini sering sekali ya saya rekam gitu ya, telinga saya merekam mahasiswa yang berbicara pada konteks formal, itu sering sekali belum bicara apa-apa langsung bicara jadi. Ya, jadi apa? Jadi itu kan harusnya ada pendahuluannya dulu baru disimpulkan jadi seperti itu ya. Jadi jangan mengulang menggunakan kata jadi sebagai awal kalimat gitu ya. Tetapi kalau misalnya sudah ada kalimat-kalimat sebelumnya boleh jadi karena itu simpulan gitu. Oke, contohnya adalah pegawai itu memiliki kompetensi dan kepribadian yang baik. Oleh karena itu, dia memperoleh kesempatan promosi. Saya kira ini tidak banyak kesalahan gitu ya, kecuali tadi yang jadi itu di awal. Oke, oke, kita beralih ke contoh berikutnya. Tanda koma digunakan sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, hai, dan kata yang digunakan sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Nah, untuk yang poin pertama itu banyak sudah mahir ya menggunakan tanda koma. Tetapi kalau bu, dik, dan nak ini kata sapaan ya,
Pak gitu misalnya, atau Dik gitu ya, itu wajib sebelumnya dibubuhi tanda koma. Misalnya dia rajin sekali Bu gitu ya, atau bukankah ini hal menuju dewasa Nak gitu ya. Jadi itu wajib diisi atau dibubuhi tanda koma dan kapital untuk penyebutan sapaan tersebut. Kemudian yang ketujuh, tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Ya, misalnya kata ibu saya, kita harus berbuat baik. Nah, coba Anda perhatikan, rekan-rekan mahasiswa dan sahabat bahasa dan sastra dimanapun Anda berada, coba diperhatikan bagaimana penulisan tanda petik. Nah, ini banyak sekali salah ya. Banyak yang menuliskan itu tanda petik kemudian baru diisi tanda titik gitu ya. Itu salah. Jadi yang benar adalah tanda titik dulu baru petik, atau misalnya di sana ada tanda seru, jadi tanda serunya dulu baru tanda kutip. Ya, jadi kutipan itu di belakang, tanda kutip itu di belakang yang mengakhiri kalimat ya. Kemudian kita beranjak ke yang ke-8, tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan petikan langsung yang diakhiri tanda tanya atau tanda seru dari bagian kalimat berikutnya. Apakah Anda sering berpergian keluar kota? Tanya petugas kesehatan. Nah, ini kalau ini nggak boleh ya diisi tanda koma. Jadi, apakah Anda sering berpergian keluar kota? Tanya petugas kesehatan. Ini tidak usah kalau diisi tanda tanya gitu ya. Nah, ini perhatikan lagi dalam kalimat petikan langsung tersebut, apakah Anda sering bepergian keluar kota? Nah, itu tanda tanya dulu baru tanda petik, bukan tanda petik kemudian tanda tanya. Oke, nomor 9. Tanda koma digunakan di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama dan tempat wilayah yang ditulis berurutan. Contohnya Bengkulu 3 Januari 1999. Apakah diisi titik, Bu? Nah, ini kalau kalau ini alamat, itu tidak diisi titik ya, tetapi kalau itu adalah kalau itu adalah surat, alamat surat itu tidak diisi titik. Tapi kalau dia alamat jalan, misalnya saya tinggal di Bengkulu, saya tinggal di Jalan Bengkulu nomor sekian-sekian, itu diisi tanda titik. Ya. Kemudian nomor 10, tanda koma digunakan sesudah salam pembuka, seperti dengan hormat atau salam sejahtera, salam penutup, kemudian nama jabatan dan penanda tangan surat. Ya, dan nama jabatan dan penanda tangan surat. Nah, itu biasanya di surat-surat resmi ya. Kemudian 11, tanda koma digunakan di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya dan yang membedakannya dari singkatan nama diri, nama keluarga, atau nama marga. Ini sering, tapi ini sering koma S titik H titik. Kalau dia hanya sarjana hukum saja, ya. Jadi Ardinasari, S titik H titik. Nah, kalau ada gelar selanjutnya itu baru dibubuhi dengan tanda koma lagi, baru kemudian gelar yang baru. Oke, clear ya. Nomor 12, tanda koma digunakan sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Contoh Rp 950 gitu ya. Jadi diisi tanda koma. Tanda koma digunakan untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Semua karyawan, nah ini keterangan tambahannya ya, jadi baik laki-laki maupun perempuan harus mengikuti kegiatan mancakrida. Semua karyawan itu ditekankan lagi atau diberi keterangan tambahannya baik laki-laki maupun perempuan begitu ya. Kemudian 14, tanda koma dapat digunakan di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah pengertian. Misalnya, atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih seperti itu. Ya, jadi ini tanda koma sudah banyak yang betul menuliskannya, ya baik di tata tulis secara formal maupun digunakan di non formal gitu, tapi tetap menggunakan ejaan yang baku, ejaan yang berlaku. Nah, tanda koma. Saya beralih ke tanda titik. Nah, tanda titik ini banyak sekali ya, Anda bisa unduh di Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Itu tidak ada perubahan yang berarti kecuali redaksi kalau di edisi EYD edisi 5 ini. Ya, tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan, ya bukan pertanyaan. Kalau pertanyaan kan tanda tanya gitu ya. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, iktisar atau daftar. Nah, ini contohnya. Sebentar.
Oke, tanda titik ya dipakai di belakang kata atau huruf dalam suatu bagan. Nah, ini contohnya. Ini saya ambil dari PUBI ya, karena tidak berubah banyak di edisi EYD edisi 5 itu. Hanya redaksinya saja yang berubah. Oke, Anda bisa baca sebenarnya ini ya di Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau bisa baca langsung edisi EYD edisi 5. Nah, ini sudah sering salah. Jangan menggunakan misalnya kita akan rapat jam 4 gitu, enggak. Jadi itu keliru kalau misalnya itu dalam ragam resmi gitu ya. Misalnya kita akan rapat pukul ini sampai dengan pukul ini gitu ya. Jadi bukan jam-jam itu akumulasi ya. Misalnya kita akan rapat selama 4 jam. Nah, itu baru benar gitu atau baku atau baik, efektif seperti itu. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, kemudian tempat terbit. Nah, ini ya, untuk akademisi, ini penting sekali penulisan daftar pustaka. Ini yang benar ya. Dan 89 Pembahasa Jakarta Gramedia, titik, ya, mengakhiri. Oke, ini sudah lazim. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Tanda titik tidak dipakai di belakang alamat penerima dan pengirim surat, serta tanggal surat. Jadi ini alamat di surat itu tidak diisi tanda titik ya, tetapi kalau alamat, misalnya saya beralamat di Jalan Syulan nomor 88 titik seperti itu ya. Kalau dalam surat ini tidak, surat yang dituju atau yang tertuju. Oke, itu tanda titik ya. Kemudian yang fenomenal lagi tanda hubung. Tanda hubung itu banyak yang keliru, terutama misalnya menentukan kita ada webinar dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 15 seperti itu. Banyak yang masih menggunakan tanda hubung 1, padahal kan itu harusnya tanda hubung 2. Nah, ini tanda ya, tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Nah, ini suku kata maksudnya ya. Kemudian tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Ya, anak-anak, kemudian kemerah-merahan, dan lain sebagainya. Kemudian yang lain, ini sebagai apa ya, pemisah gitu ya antara suku kata. Nah, ini tanda hubung dipakai untuk merangkai se-Indonesia apabila itu berhubungan dengan huruf kapital dan huruf kecil. Peringkat kedua. Ini. Nah, ini tanda hubung ya. Nah, sebenarnya yang baku itu adalah S1, S2, D3 seperti itu. Bukan tanpa tanda hubung. Nah, tanda pisah. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Nah, ini ya, kalau ini sih jarang kita gunakan ya. Tanda pisah dipakai untuk menegaskan adanya keterangan aposisi. Ini juga jarang, kecuali mereka. Nah, ini yang saya bilang. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sama dengan, sampai dengan, atau sampai ke. Jadi ini ya, tahun 2020 biasanya itu diisi tanda hubung satu gitu ya, tanda hubung ya untuk membedakannya dengan orang awam gitu ya, tanda hubung saja gitu ya. Tahun 2010 sampai 2013 gitu. Padahal bukan itu. Yang tanda pisahlah yang menjadi baku di sini penggunaannya ya, yang karena berarti tanda pisah itu sampai dengan atau sampai ke. Ya, jadi ini bukan strip 1 tapi strip 2 atau yang bisa kita sebut dengan tanda pisah. Ya. Oke, itu saja yang
mungkin perlu saya klarifikasi ya terkait ejaan ini masih banyak sebenarnya. Nah, Anda bisa mengunduh langsung Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau EYD edisi kelima ya yang diterbitkan langsung oleh Badan Bahasa. Dan Anda baca-baca karena ini akan sangat-sangat berguna untuk dapat melegalkan akademis Anda gitu ya ketika nanti sudah menjadi sarjana atau ketika mahasiswa yang nanti notabene-nya akan menjadi seorang guru atau tenaga pendidik atau tenaga penyuluh seperti itu ya. Itu sangat berguna sekali kemampuan berbahasa, kemampuan menulis yang baik dan benar ya. Itu saja, saya mohon maaf apabila ada yang keliru dan kalau ada yang tidak sesuai bisa Anda sampaikan di kolom komentar untuk perbaikan ke depannya dalam pembuatan konten-konten bermuatan bahasa dan sastra Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.